Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Krismawati, NIM E2019-2253 dari kelas Ekonomi Syariah 6 angkatan 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan Syariah. Nah, langsung saja pada studi kasus yang pertama, soal nomor 1, apakah kebijakan yang diambil oleh Raja Putin ini merupakan bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi yang baru? Menurut saya iya. Gross National Happiness yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan yang baru. Kenapa? Karena dalam ekonomi modern saat ini, kalangan ilmuwan mengatakan bahwa manusia merupakan pusat dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Artinya apa? Artinya fokus pembangunan adalah untuk membangun kualitas dan kesejahteraan manusia. Poin pentingnya adalah ukuran pembangunan ekonomi modern saat ini tidak hanya bertumpu pada pengukuran tentang ekonomi saja, tetapi juga tentang menciptakan tatanan kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan yang hakiki. Lanjut pada soal nomor 2, yaitu seberapa besar GNH ini relevan dengan perspektif Islam. Baik, sebelum mengarah terhadap relevansi kebahagiaan dengan perspektif Islam, perlu kita ketahui dulu bahwasannya kebahagiaan ini sangat berperan dalam menciptakan masyarakat yang baik. Nah, statement ini dikeluarkan oleh Aristoteles. Kebahagiaan sangat berhubungan dengan konsep utilitas dalam ekonomi dan dapat menjadi proksi bagi utilitas yang seringkali tidak dapat diukur secara eksplisit. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan perspektif Islam, kebahagiaan ini mendapatkan posisi yang penting dalam ekonomi Islam serta memiliki nilai moral dan filosofi yang dalam. Nah, dalam ekonomi Islam dikatakan bahwa terdapat konsep falah atau bisa diartikan dengan kemenangan atau bisa juga diartikan dengan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa dalam ekonomi Islam ini telah memiliki bahasan mengenai kebahagiaan ekonomi, seperti unsur falah ke dalam kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan dan juga harga diri. Kemudian soal nomor 3 pada studi kasus yang pertama, apa kelemahan GNH jika dilihat dari aspek dan poin pengukuran? Menurut saya, kelemahan GNH ini tidak dapat dijadikan indikator pembangunan ekonomi yang mutlak dalam suatu negara. Apabila GNH ini dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pembangunan suatu negara, mungkin saya akan setuju, tetapi perlu diimbangi oleh indikator-indikator lainnya seperti GDP. Apabila GNH ini berdiri sendiri, maka tidak bisa dijadikan acuan atau indikator yang mutlak untuk mengukur suatu pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Karena sumber kebahagiaan seseorang ini kan berbeda-beda. Misalkan ada seseorang yang merasa bahagia ketika hanya dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Jadi kebahagiaan ini tidak selalu melulu tentang perekonomian. Jadi menurut saya kelemahannya yaitu GNH ini tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam pengukuran pembangunan dalam suatu negara. Kemudian lanjut pada studi kasus yang kedua, yaitu soal yang pertama, jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Menurut saya sektor industri halal ini perlu dikembangkan karena industri halal ini memiliki peluang dan pasar yang sangat besar, mengingat sangat banyaknya negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim dan membutuhkan produk-produk dari industri halal ini. Kemudian soal yang nomor 2, apa perbedaan industri halal di negara OKI dan non-OKI? Menurut saya perbedaan yang sangat besar terlihat, yaitu negara OKI menjadikan industri halal ini sebagai solusi dan juga jawaban atas keresahan masyarakat muslim atas produk-produk yang tidak ada kepastiannya, apakah produk tersebut halal, apakah produk tersebut bisa dikonsumsi dan dipakai jasanya oleh orang-orang muslim. Sedangkan pada negara non-OKI, mereka lebih menjadikan industri halal ini sebagai alat untuk mencari profit saja. Sebenarnya mereka juga mengukur juga bagaimana proses dalam mereka menciptakan produk halal ini, tetapi dalam penciptaannya mereka lebih mengutamakan profit daripada
bagaimana konsep ketika mereka menciptakan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah paradigma pengembangan industri halal di negara oki dan non-oki sama? Menurut saya tidak sama, mengacu pada jawaban pada nomor sebelumnya, bahwa pada negara oki mereka lebih mementingkan konsep atau teknis bagaimana mereka menciptakan produk halal tersebut, baru mereka memikirkan bagaimana produk ini menciptakan profit. Sedangkan pada negara-negara non-oki mereka terbanding terbalik, mereka lebih mengutamakan bagaimana produk ini bisa mencapai profit yang maksimal daripada teknis bagaimana mereka menciptakan produk halal tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.